Halo anak-anak, bertemu lagi di video pembelajaran larutan penyangga. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana cara menghitung pH larutan penyangga. Cara menghitung larutan penyangga dari asam lemah dan basa konjugasinya adalah sebagai berikut. Di sini saya contohkan adalah larutan penyangga asam asetat 0,1 molar dan natrium asetat 0,1 molar. Asam asetat dan ion asetat membentuk kesetimbangan sebagai berikut. Dari persamaan reaksi tersebut dapat diketahui bahwa rumus Ka adalah konsentrasi ion asetat dikali konsentrasi H+ per konsentrasi asam asetatnya. Selanjutnya persamaan tersebut dapat kita tulis ulang sebagai berikut. H+ sama dengan Ka kali konsentrasi asam asetat per konsentrasi ion asetatnya. Nah, dari rumus tersebut dapat kita buat rumus umumnya bahwa konsentrasi H+ dalam larutan penyangga adalah Ka kali konsentrasi asam lemah per konsentrasi basa konjugasinya. Setelah mendapatkan nilai konsentrasi H+-nya, maka kita dapat menghitung pH larutan penyangga tersebut. Selanjutnya, cara menghitung pH larutan penyangga dari campuran asam lemah dan basa konjugasinya. Di sini saya contohkan larutan penyangga campuran amonia 0,1 molar dan amonium klorida 0,1 molar. Amonia dan ion amonium membentuk kesetimbangan sebagai berikut. Dari persamaan reaksi tersebut dapat kita ketahui bahwa persamaan konstanta kesetimbangan basa atau Kb dari amonia adalah sebagai berikut. Ingat, air tidak masuk dalam persamaan karena fasenya adalah cair atau L, liquid. Selanjutnya, bila kita ingin mencari konsentrasi OH- dalam larutan penyangga tersebut, maka kita dapat merubah persamaan tersebut sebagai berikut. Nah, dari sana dapat kita buat rumus umum untuk mencari konsentrasi ion OH- dalam larutan penyangga, yaitu Kb kali konsentrasi basa lemah per konsentrasi asam konjugasinya. Selanjutnya, kita dapat menghitung pOH dan pH-nya. Oke, sekarang kita aplikasikan pada contoh soal berikut. Minggu lalu kalian telah mempelajari tentang bagaimana pembuatan larutan penyangga dengan cara langsung. Di sini saya contohkan lagi larutan asam asetat 0,1 molar ditambahkan natrium asetat 0,1 mol. Nah, kita akan mencari tahu berapa pH larutan asam asetat 0,1 molar dan berapa pH larutan penyangga yang dibentuk dari menambahkan natrium asetat kepada larutan asam asetat tersebut. Kemudian kita bandingkan pH asam asetat 0,1 molar dengan pH larutan penyangga yang terbentuk. Untuk menghitung konsentrasi H+ dalam larutan asam asetat, maka kita dapat menghitungnya dengan menggunakan persamaan akar Ka kali Ma. Dari persamaan tersebut dapat kita ketahui bahwa konsentrasi ion H+ dalam larutan asam asetat adalah 0,0014 molar. Ini artinya dari 0,1 molar asam asetat dalam larutan yang terionisasi menghasilkan ion H+ dan asam asetat hanyalah sebanyak 0,0014 molar. Dari konsentrasi ion H+ tersebut, maka kita dapat mengetahui bahwa pH larutan asam asetat 0,1 molar adalah 2,85. Selanjutnya, bila ke dalam larutan asam asetat 0,1 molar ditambahkan dengan padatan natrium asetat sebanyak 0,1 mol, maka akan terjadi peningkatan konsentrasi ion asetat sebanyak 0,1 molar. Konsentrasi ion asetat yang berasal dari ionisasi asam asetat hanyalah 0,0014 molar. Nilai itu terlalu kecil jika dibandingkan konsentrasi ion asetat yang berasal dari penambahan garam natrium asetatnya. Maka, konsentrasi ion asetat total dalam larutan penyangga dapat dianggap hanya 0,1 molar. Adanya perubahan konsentrasi ion asetat dalam larutan dapat menyebabkan perubahan konsentrasi ion H+ dalam larutan. Konsentrasi ion H+ dalam larutan penyangga dapat kita hitung menggunakan rumus yang tadi. Berdasarkan hasil perhitungan, kita dapatkan bahwa konsentrasi ion H+ dalam larutan penyangga adalah sebesar 2 kali 10⁻⁵ molar. Selanjutnya, nilai pH larutan penyangga tersebut dapat kita hitung. Hasilnya adalah 4,7.
Sekarang mari kita bandingkan konsentrasi H+ dan pH dari kedua larutan tersebut. Penambahan garam natrium asetat kepada larutan asam asetat akan meningkatkan konsentrasi ion asetat dalam larutan tersebut. Selanjutnya, konsentrasi ion H+ akan turun dan pH-nya naik. Lalu kenapa ini bisa terjadi? Penjelasan teoritik dari fenomena tersebut dapat dijelaskan berdasarkan konsep kesetimbangan kimia. Di dalam larutan asam asetat terjadi reaksi kesetimbangan berikut. Apabila kita menambahkan garam natrium asetat, maka konsentrasi ion asetat dalam kesetimbangan tersebut akan meningkat. Hal ini akan mengganggu reaksi kesetimbangan asam asetat dalam larutan, di mana reaksi kesetimbangan tersebut akan bergeser ke arah kiri, sehingga konsentrasi ion H+-nya menjadi berkurang. Dengan demikian pH-nya akan naik. Oke, sekarang cobalah untuk berpikir kritis. Larutan asam asetat akan berubah menjadi larutan penyangga jika ke dalamnya ditambahkan garam natrium asetat. Campuran larutan asam asetat dan natrium asetat dapat membentuk larutan penyangga apabila perbandingan konsentrasi asam asetat dan natrium asetatnya antara rentang 10:1 sampai 1:10. Jika perbandingan konsentrasi asam asetat dan ion asetatnya kurang atau lebih dari komposisi tersebut, maka campuran larutannya tidak berfungsi sebagai larutan penyangga. Di sini saya berikan 3 contoh larutan campuran asam asetat dan natrium asetat yang memenuhi komposisi tersebut. Tugas kalian adalah coba hitung pH masing-masing larutan penyangga tersebut. Kemudian tentukan larutan penyangga mana yang memiliki pH paling rendah dan pH paling tinggi. Selanjutnya coba dipikirkan lagi, apakah kita bisa membuat larutan penyangga asam asetat dan natrium asetat yang memiliki pH 2? Jawaban dari permasalahan tersebut tidak akan dibahas di sini. Selanjutnya kita ke contoh soal yang kedua, yaitu bagaimana cara menghitung pH larutan penyangga yang dibuat dengan cara tidak langsung. Di sini saya contohkan 200 ml larutan amonia 0,1 molar ditambah 50 ml larutan asam klorida 0,1 molar. Penyelesaian dari soal tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, kita tuliskan dulu persamaan reaksi dari amonia dan asam klorida. Kemudian kita tentukan MRS-nya. Jumlah mol amonia awal adalah 20 mmol, sedangkan jumlah mol asam klorida awal adalah 5 mmol. Di sini asam klorida akan habis bereaksi, sehingga jumlah mol amonia yang bereaksi adalah 5 mmol. Jumlah amonium klorida yang terbentuk juga 5 mmol. Pada keadaan akhir, amonia tersisa 15 mmol, asam kloridanya habis, dan amonium kloridanya terbentuk 5 mmol. Selanjutnya kita hitung konsentrasi dari amonia dan ion amoniumnya. Langkah yang ketiga adalah menghitung konsentrasi ion OH- dalam larutan penyangga. Rumus yang digunakan adalah Kb kali konsentrasi basa lemah per konsentrasi asam konjugasinya. Dari konsentrasi ion OH- tersebut, maka kita dapat menentukan pOH-nya. Dan selanjutnya kita dapat menentukan pH-nya. pH larutan penyangga yang terbentuk adalah 10,26. Tadi di awal kita sudah menghitung berapa pH larutan penyangga asam asetat 0,1 molar dan natrium asetat 0,1 molar, yaitu adalah 4,7. Nah, setelah ini kita akan menghitung berapa pH larutan penyangga tersebut setelah ditambahkan sedikit asam dan sedikit basa. Ketika larutan penyangga ditambahkan dengan HCl, maka HCl tersebut akan bereaksi dengan komponen basa dari larutan penyangga, yaitu CH3COONA. Persamaan reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut. Kemudian kita tentukan MRS-nya. Pada keadaan mula-mula, jumlah mol asam asetat dan natrium asetatnya adalah 10 mmol, sedangkan HCl yang ditambahkan adalah 1 mmol. Di sini HCl yang ditambahkan akan habis bereaksi.
jumlah mol natrium asetat akan berkurang menjadi 9 mmol. Sebaliknya, jumlah mol asam asetat akan naik menjadi 11 mmol. Selanjutnya, jumlah mol tersebut dapat kita pergunakan untuk menghitung konsentrasi H+ dari larutan penyangga. pH larutan penyangga setelah ditambahkan sedikit asam adalah 4,62. Selanjutnya, pH larutan penyangga setelah penambahan sedikit basa. Ketika larutan penyangga ditambahkan NaOH, maka NaOH tersebut akan bereaksi dengan komponen asam, yaitu CH3COOH-nya. Kemudian kita tentukan mRS-nya, sama seperti tadi, jumlah mol asam asetat dan natrium asetat awal adalah 10 mmol. Jumlah mol NaOH yang ditambahkan adalah 1 mmol. NaOH yang ditambahkan akan habis bereaksi dengan CH3COOH. Jumlah mol CH3COOH pada keadaan akhir adalah 9 mol, sedangkan jumlah mol natrium asetat pada keadaan akhir adalah 11 mmol. Nilai ini berkebalikan dari penambahan asam yang awal tadi. Perhitungan konsentrasi H+ dan pH dari larutan penyangga sama seperti yang tadi. Di sini kita dapati bahwa pH larutan penyangga setelah penambahan NaOH basa yaitu adalah 4,80. Sekarang coba kita simpulkan. pH larutan penyangga awal adalah 4,7. Setelah ditambahkan sedikit asam, maka pH-nya akan turun menjadi 4,62. Sebaliknya, setelah ditambahkan sedikit basa, maka pH-nya akan naik menjadi 4,80. Coba perhatikan dengan seksama. Dapat kita lihat bahwa pH larutan penyangga tidak turun secara drastis ketika ditambahkan asam. Sebaliknya, pH larutan penyangga juga tidak naik secara drastis ketika ditambahkan basa. Demikian video pembelajaran larutan penyangga. Untuk subbab yang terakhir, yaitu peran larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari, dapat kalian baca di internet ataupun di buku pegangan masing-masing.